Selamat pagi Do Pekak, selamat datang. Saya Madeline dan kami sangat gembira kerana dapat melihat Anda di ibadah online SIB Spring Garden pada pagi ini. Jika ini adalah kali pertama Anda bersama-sama kami di dalam ibadah online ini, kami mengucapkan selamat datang. Dan bagi semua jemaat Tuhan yang hadir, kami ucapkan selamat beribadah. Wah, saya pasti kamu semua baik-baik saja dan penuh dengan sukacita pada pagi ini. Apa kata kamu bagi tahu di mana kamu berada saat menyertai ibadah online pada pagi ini dan type di dalam live chat box di bawah. Dimanapun Anda berada saat ini, kami sangat bersyukur karena Anda dapat bersama-sama dengan kami. Bagi pengetahuan kita semua, pagi ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mediakan air dan roti kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan yang terutama, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk bersedia mengambil perjamuan kudus ini bagi memperingati Tuhan kita, Yesus Kristus. Tanpa membuang waktu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta belajar firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita pada pagi hari ini, karena Dialah Tuhan, Raja kita yang layak menerima sembah kita. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita yang karena Dia sungguh baik untuk kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, haleluya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Engkau menyertai kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan tempat di mana kami duduk, diam mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Kami undang kuasa Roh Kudus menyertai kami, bersama-sama kami. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan, bahkan yang membawa dengan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan ini. Dan hamba-Mu biar Engkau pakai untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik dalam puji dan sembah bagi tujuan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan, Engkau hadir di tempat di mana kami duduk diam pada pagi hari ini. Dan kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang di dalam keadaan kelemahan tubuh jasmani, yang dalam karantin sekalipun Tuhan Yesus, Engkau bersama mereka, Engkau menolong mereka, Engkau melawati mereka agar pada masa hadapan ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk keadaan, situasi pada hari ini Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan baik ya Bapa, karena pertolongan pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan bersama kami. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ibadah kami serahkan hari ini, tempat, waktu ini dalam tangan-Mu. Ya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah, yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup, gereja Tuhan yang kudus dan am, persekutuan orang-orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal di dalam surga. Amin. Ya. Hosana bagi Tuhan, hosana bagi Raja yang termulia. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Ya di rumah, mari kita puji Tuhan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan,
Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana bagi Tuhan kita. Hosana bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Oh, terima kasih. Hosana bagi Tuhan Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang ajaib. Kita memuji Dia, memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amen. Haleluya. Mari kita angkat sembah kita sebagai doa kita. Karena Tuhan, karena Bapa yang sungguh mengasihi kita, ada bersama kita saat ini. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Aku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat sepeninggalan yang kasihi, pada hari ini saya bersama segenap jemaat kita melaksanakan ibadah umum dan perjamuan kudus yang tidak dilakukan di dalam gereja yang seperti kebiasaannya, namun dilakukan di rumah sebagaimana mematuhi keadaan semasa. Ini adalah pengalaman seumur kita, di mana untuk pertama kalinya kita menjalani ibadah dan perjamuan kudus secara online. Saya mau bawa jemaat semua kita buka pada firman Tuhan, pada Alkitab. Saya percaya kita semua ada Alkitab masing-masing pada hari ini. Kita buka pada 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-23 hingga ke-30. Saya akan baca dan kalian baca di rumah masing-masing. Ayat yang ke-23 berbunyi begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mewakili tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus suruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita,
Minuman ini melambangkan darahnya dan tumpah untuk pengampunan dosa kita. Ayo mari kita semua pada hari ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan juga dibaptis sebagai kesaksian tentang iman kita kepada Kristus di hadapan umum. Dipersilakan berbahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dulu, mari kita masing-masing bersiapkan diri kita, memeriksa hati kita, dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadapi meja Tuhan dalam perjamuan kudus ini tanpa sedia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa kami adalah umat yang berdosa dan seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Kami sadar akan dosa kami dan saat ini memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami mengucap syukur atas karya anak Yesus Kristus yang tunggal. Yesus Kristus di atas kayu salib bagi menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus karena kematian-Mu telah menanggung segala pelanggaran dan dosa kami. Dan sekarang atas anugerah-Mu, dosa kami telah ampuni dan dihapuskan. Bapa, kami ucap syukur atas kemurahan-Mu dan kami mohon agar Engkau melayakkan kami makan dari meja Tuhan. Ya, ini roti, minuman dari cawan Tuhan. Di dalam dan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama mengangkat roti dan cawan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti dan setelah itu ia mengucapkan syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Coba semua mari kita makan roti bersama-sama. Semua mari kita pegangkan cawan kita sama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat semua mari kita minum dari cawan bersama-sama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, lewat pertolongan kudus kami pada hari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati dengan darah-Mu ini. Kami telah disempurnakan, karena disembuhkan daripada dosa kami. Bapa, kami bersyukur lewat anugerah-Mu. Kau telah melayakkan kami untuk sama-sama datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan darah Yesus dan juga tubuh Yesus yang telah mati di kayu salib untuk dosa dan untuk kemudahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Bapa telah mengambil campur tangan dalam cara kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Semua ini kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Pastor berharap supaya semua kita dalam keadaan yang sehat dan juga fokus di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang Pastor kasihi, pagi ini Pastor mau kita belajar satu tema, yaitu kegoncangan hidup adalah berkat. Pastor ulangi lagi, kegoncangan hidup adalah berkat. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan sebagai dasar di dalam tema ini yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Pastor ulangi lagi. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12.
Pastor akan baca dalam terjemahan baru. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyisa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah saudara, message terpenting dalam pembacaan ini ataupun surat Ibrani ini ialah Tuhan mengajar umatnya berdasarkan kepada kehendak dan kedaulatannya. Nah, namun secara logikanya di zaman ini tidak ada yang suka dengan hal-hal atau pengajaran hidup yang menyakitkan atau menyusahkan. Itu secara logika manusia. Hidup kita ini sudah terbiasa dengan kenyamanan atau keselesaan dan tidak mau hidup susah serta disusahkan oleh orang lain. Nah, saudara, melalui firman Tuhan ini Tuhan mau kita tahu atau sadar bahwa walaupun cara Tuhan mengajar kita melalui kegoncangan hidup ini, tetapi tujuannya adalah sempurna. Kata firman Tuhan dalam pembacaan tadi, Ia mengajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, saudara, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa bentuk atau cara Tuhan lewat kegoncangan hidup kita ini. Nah, yang pertama ialah saat Tuhan murka, di mana ada bencana kehidupan yang terjadi. Pastor ambil satu contoh di dalam Yosua pasal 24 ayat 20. Pastor ambil di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di mana firman ini dituliskan demikian: apabila kalian meninggalkan Dia dan menyembah Allah-Allah lain, Ia berbalik, artinya Tuhan, Ia berbalik melawan kalian dan memusnahkan kalian. Sungguh pun Ia telah memelihara kalian selama ini. Saudara, pastor jelaskan secara singkat. Dahulu di dalam pada zaman Israel, di mana terdapat banyak berhala yang diciptakan, yang dibangun oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengadakan penyembahan di gunung, mereka mengadakan penyembahan patung di rumah. Nah saudara, mungkin hal ini mendatangkan murka bagi Tuhan. Murka Tuhan ini dalam bentuk pengajaran, yaitu supaya mereka mengalami suatu bencana. Mereka mengalami suatu masalah kehidupan. Itulah cara Tuhan mengajar mereka. Mungkin kalau pada hari ini kita berpikir, oh saya tidak menyembah Allah-Allah lain, saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah Tuhan di gunung. Tetapi saudara, tanpa kita sadar bahwa ada banyak penyembahan pada hari ini yang tanpa kita sadari
di mana penyembahan kita terus berfokus kepada handphone 24 jam, itu merupakan berhala yang mungkin kita tidak sadari pada hari ini. Bahkan oleh karena hobi kita kepada satu perkara, sehingga kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, itu juga adalah berhala. Bahkan saat kita mengagung-agungkan sesuatu, sehingga itu yang membuatkan kita tidak fokus kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang berhala di zaman ini. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati karena semuanya itu mendatangkan murka, mendatangkan bencana atas hidup kita. Sehingga firman Tuhan berkata, Tuhan akan melawan kita. Jadi apa kuasa kita untuk mau melawan Tuhan? Sedangkan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melalui kehidupan yang agak tidak menyamankan, tidak menyeronokkan, bermakna ada sesuatu yang Tuhan ingin kita sadari dalam hidup kita. Nah, yang kedua, apa bentuk atau cara Tuhan lewat keguncangan hidup ini adalah kesengsaraan hidup. Pasal ambil di dalam Keluaran 3 ayat 7 hingga 8 berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Saudara, hal ini Tuhan perkatakan, sampaikan kepada Musa pada masa itu, di mana setelah umat Israel ini berkembang maju, berkembang besar jumlah mereka di Mesir, di mana mereka punya kepercayaan sudah berbeza, di mana mereka sudah mengalihkan kepercayaan mereka kepada bangsa asing. Mereka sudah mengalihkan kepercayaan mereka kepada Firaun. Mereka sudah mengalihkan kepercayaan mereka kepada penyembahan Firaun pada masa itu. Sehingga Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka lewat daripada kesengsaraan hidup. Dan Tuhan memakai Raja Mesir, Tuhan memakai orang-orang Mesir, sehingga umat Israel pada masa itu mengalami suatu kesengsaraan yang sangat ngeri. Saudara boleh membayangkan bagaimana cerita ini dilakonkan, dan kita dapat merasakan bagaimana kesengsaraan yang mereka alami setelah Tuhan menghajar mereka lewat daripada kesengsaraan hidup. Karena itu saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus, mari kita perhatikan apa yang kita lewati pada hari ini. Anggaplah itu sebagai suatu goncangan kesengsaraan, bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk memisahkan kita dari Tuhan, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk supaya kita berbalik kepada Tuhan. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan di sini. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Jadi saudara, pada saat kita mengalami kesengsaraan, pasti ramai orang akan berseru datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi ini jalan yang betul. Jangan sampai saudara, saat kita diajar Tuhan begini, kita semakin terpisah daripada Tuhan, semakin kita meninggalkan Tuhan, semakin kita memberontak kepada Tuhan. Yang ketiga, apa bentuk atau cara Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup adalah berkat tertutup. Pasal ambil firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ayat 11, 16 hingga 17. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 16 hingga 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, perhatikan ayat ini baik-baik. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, daripada pembacaan firman Tuhan ini, di mana kalau hati manusia itu terdorong untuk terikat kepada penyembahan di luar Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkata di dalam ayat 17, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu. Ia menutup langit, Ia tidak akan mendatangkan hujan.
Jadi ini kan satu masalah di dalam kehidupan umat Israel pada masa itu yang hidup di kawasan yang padang pasir, di mana kalau hujan tidak turun, bagaimana tanaman boleh jadi? Sama juga di dalam tanah yang subur pun, kalau tidak disiram dengan hujan, segala tanaman kita tidak akan memberi hasil yang lumayan. Nah, semua itu Tuhan melakukan semuanya itu karena itu adalah berdasarkan kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa dalam menentukan segala keadaan. Baik waktu dia memberkati, baik waktu dia tidak mencurahkan berkat. Dia boleh menentukan keadaan cuaca. Dia boleh menentukan keadaan tertentu. Nah, sebab itu saudara, saat kita beralih daripada penyembahan hidup kita ini, saat kita dikuasai oleh penyembahan kepada hal-hal yang lain, maka akibatnya terjadi kegoncangan dalam hidup kita ini, di mana mungkin Tuhan menutup ekonomi kita. Tuhan menutup berkat untuk kita. Sehingga kalau pintu berkat itu tertutup, pasti itu memberi sesuatu kegoncangan hidup, kegoncangan yang berat dalam hidup kita. Saudara, kemungkinan kalau kita duduk di kampung, kita tidak punya uang pun masih boleh hidup. Kita boleh masih bercucuk tanam, kita boleh tanam padi, kita boleh mencari keperluan-keperluan jasmani ini, masuk di hutan, pergi ke sungai, dan sebagainya. Tetapi berbanding kalau kita yang tinggal di kota, tinggal di bandar, saudara, ketika kita tidak punya uang, kita tidak punya sumber ekonomi yang tetap, itu pasti memberi satu kegoncangan yang berat di dalam hidup kita. Jadi saudara, betapa pentingnya ekonomi kita stabil, ekonomi kita baik, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah saudara, Tuhan atas kehendak dan kedaulatannya mampu menutup keadaan ekonomi kita saat kita beralih daripada Tuhan, saat kita meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu peka dengan keadaan seperti demikian. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, kita perlu berpikir, kenapa seakan-akan saya tidak dapat menyimpan uang? Kenapa keuangan saya senantiasa mengalir setiap bulan? Kenapa seakan-akan saya tidak dapat merasakan bagaimana untuk mau mengatur keuangan? Kita perlu berbalik bahwa ada sesuatu yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, ketulusan dan kejujuran kita untuk memberi. Tanggung jawab kita mengabali kehendak Tuhan, yaitu persepuluhan dan juga memberi persembahan. Nah saudara, kita perlu sadar ada di mana kalau kita tidak peka dengan tanggung jawab kita, kita tidak peka dengan peranan kita, boleh jadi Tuhan menutup berkat untuk kita. Tuhan menghalang berkat untuk kita. Tetapi dia menutup, dia menghalang, bukan untuk mencelakakan kita, pastor lagi-lagi, bukan untuk mencelakakan kita, tetapi supaya kita sadar. Supaya kita sadar dan kembali melakukan apa yang wajar dan patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang keempat, apa bentuk atau cara Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup ini adalah pencobaan yang datang di dalam diri kita. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya, hidup kita ini pasti kita mengalami pencobaan. Dan lewat pencobaan ini, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan, kan? Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, pasti tidak menakut-nakutkan kita, sehingga kita beralih kepada kepercayaan lain, tetapi pasti mau mengingatkan kita bahwa semua kita orang percaya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita ini mengalami pencobaan. Pasti kita mengalami waktu kita dicoba. Tuhan tidak pernah mencobai kita karena itu bukan kehendak Allah, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi supaya kita menuju kesempurnaan.
Saudara, perhatikan baik-baik, di mana walaupun kita mengalami pencobaan, semua itu bukan untuk melemahkan kita, melainkan tujuan Tuhan itu sempurna, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang murni, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Nah, walau bagaimanapun, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, daripada 4 hal yang pastor katakan ini tadi, kita berbalik bahwa di saat kita mengalami pencobaan dan kegoncangan hidup ini, lewat daripada kehendak dan juga kedaulatan Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, semua itu Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu keterbatasan kita. Sebab itu pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menang. Nah, saudara, mari kita teruskan pembelajaran kita. Apa berkat dari cara Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup? Saudara, berkat yang kita terima lewat daripada cara Tuhan melalui kegoncangan hidup ini adalah berkat kasih Allah nyata bagi semua umatnya. Kasih ulangi lagi, berkat kasih Allah nyata bagi semua umatnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, Allah mengajar kita sebagai bukti bahwa Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya kan? Nah, pas baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang ke-6, karena apabila Tuhan menghukum engkau, itu membuktikan bahwa Ia mengasihi engkau. Apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Jadi saudara, Tuhan menghajar kita, kan? Melalui kegoncangan-kegoncangan hidup ini, karena Dia sangat mengasihi pastor dan saudara. Dia sangat mengasihi kita, sebab itulah Dia perlu mengajar kita. Ada waktu-waktunya Dia perlu mengizinkan sesuatu kegoncangan dalam hidup kita ini, untuk mau melihat sejauh mana kita ini taat, sejauh mana kita ini mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mencintai Tuhan. Saudara, ramai orang yang melayani Tuhan, tetapi belum tentu benar-benar mencintai Tuhan. Ya kan? Semua orang boleh berkata bahwa saya belum melayani Tuhan, tetapi belum tentu dia memiliki cinta yang sungguh besar kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mencintai Tuhan, apapun juga bentuk kegoncangan, apapun juga bentuk pencobaan, apapun juga yang didengarnya, dia tetap setia melayani Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila engkau, saudara, ini satu terjemahan yang agak berat. Dicambuk ini saudara, mungkin kita pernah melihat bagaimana situasi dicambuk. Ketika Tuhan Yesus ketika cerita Tuhan Yesus ini difilmkan, kita melihat bagaimana orang yang dicambuk itu, dan bagaimana tubuh orang yang dicambuk akan luka. Jadi agak menyakitkan, kan? Dan itulah situasi-situasi
cara Tuhan mengajar kita, karena firman Tuhan berkata, apabila engkau dicambuknya, kita ini dicambuk oleh Tuhan, disakiti melalui kegoncangan hidup ini, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Kan? Nanti pastor jelaskan di dalam hubungan sebagai bapak dan anak, kan? Dan kalau kita sudah memiliki status sebagai bapak ataupun ketua keluarga, bagaimana kita mendidik anak kita? Semua melalui proses demikian. Kita mendidik anak kita rotan anak kita, bukan untuk menyiksa mereka, untuk menghukum mereka sehingga mereka menderita, tetapi kita menghukum anak-anak kita merotan mereka karena kita mau mendidik mereka supaya mereka menjadi anak yang baik. Demikianlah Tuhan. Dia mendidik kita, dia mengajar kita, meskipun sakit rasanya, tetapi dia mau mengajar kita karena dia itu Bapa. Dia Bapa dan kita ini adalah anaknya. Dan wajarlah sebagai Bapa dia mendidik kita. Nah, jadi saudara, apa respon saudara saat Tuhan mengajar lewat daripada kegoncangan hidup ini? Ini yang paling penting sekarang, yaitu apa respon kita saat Tuhan mengajar lewat kegoncangan hidup ini. Yang pertama, izinkan Tuhan mendidik saudara meskipun sakit. Nah, di dalam ayat yang ke-7, pastor baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Biarlah Allah mendidik saudara, sebab ia melakukan apa yang dilakukan Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Benar saudara? Ini kata firman Tuhan. Respon kita saat Tuhan mengajar kita lewat daripada kegoncangan hidup ini, yaitu mari kita izinkan Tuhan dan kita terima setiap ajaran Tuhan. Setiap kegoncangan, kesakitan yang kita alami itu ada tujuannya, sebab dia mau mendidik kita menjadi anak yang kuat. Dia mau mendidik kita menjadi anak yang memiliki masa depan yang baik. Dia mau mengajar kita supaya kita menjadi anak yang patuh kepada Bapa. Dia mau mendidik kita supaya kita menjadi anak yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata, pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Menurut pastor, sejauh pastor hidup hari ini, pastor sering mendengar bahwa seorang bapa, dia pasti mengajar anaknya dengan baik. Bahkan kalau anaknya terlalu nakal, dia juga tidak ragu-ragu untuk mengambil rotan dan merotan dia. Tetapi rotan itu tidak bermakna untuk menyiksa dia, menghukum dia sehingga dia masuk hospital. Tidak. Tetapi dia merotan dia dengan kasih. Dia menghukum dia dengan penuh kasih. Supaya lewat pukulan itu, lewat rotan itu, anaknya akan sadar dan memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita, supaya mengajar kita lewat daripada kegoncangan hidup ini, supaya kita sadar kan? Dan kita mulai memperbaiki diri kita. Kita mulai menyelidiki, kita mulai memperhatikan kesalahan kita dan memperbaikinya. Sebab itu saudara, respon kita saat Tuhan mengajar kita lewat kegoncangan hidup ini adalah izinkan Tuhan mendidik kita supaya hidup kita ini dipulihkan.
Yang kedua, apa respon saudara saat Tuhan mengajar lewat kegoncangan hidup? Terima hukuman atau pengajaran untuk memperbaiki hidupmu di hadapan Tuhan sebagai anak. Di dalam ayat yang ke-8, firman Allah yang hidup, jikalau Allah tidak menghukum saudara bila mana perlu, sebagaimana seorang bapak menghukum anak-anaknya itu, berarti bahwa saudara sebenarnya sama sekali bukan anak Allah. Bahwa saudara sebenarnya bukan anggota keluarga. Jadi saudara, jikalau Allah tidak menghukum saudara bila mana perlu, sebagaimana seorang bapak menghukum anak itu, berarti kata firman Tuhan, saudara itu bukan anak. Kan? Hanya dalam kehidupan kita ini tidak mungkin kan, kita jadi bapak kepada suatu rumah tangga ataupun keluarga, dan kita pula yang pergi merotan anak orang lain. Itu tidak boleh jadi dan tidak mungkin akan berlaku, kecuali kita diarahkan oleh bapak anak itu. Tolong rotan dia, mungkin kita boleh hukum anak itu, kita boleh rotan dia. Nah, tetapi oleh karena kita ini adalah anak Tuhan, dia berhak untuk menghukum kita. Dia berhak untuk menyakiti kita lewat daripada kegoncangan hidup ini, supaya kita ini memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Kan? Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa dia mengajar kita karena status kita itu sebagai anak. Dia mengajar kita karena hubungan kita yang sudah diikat, hubungan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Jadi oleh karena kita ini adalah anak-anak dan waris kerajaan Allah, sebab itulah dia mengajar kita. Dan dia mau supaya kita ini memperbaiki setiap kekurangan, setiap kesalahan kita, setiap hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Tuhan mau perbaiki. Dan sebagai orang tua, sebagai bapak kita di dunia ini, kita mau supaya anak kita ini dia perbaiki segala tabiat dia yang tidak baik. Dia mau perbaiki kehidupan dia supaya kita sebagai bapak pun senang. Kan? Kita pun senang, hati kita pun senang, pikiran pun senang, hidup pun aman. Jadi saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, respon kita yang kedua saat Tuhan mengajar adalah menerima hukuman dan pengajaran untuk memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, apa respon saudara menghadapi kegoncangan hidup ini? Jangan marah apabila Tuhan menghukum atau mengajar saudara. Pastor ulangi lagi, jangan marah apabila Tuhan menghukum atau mengajar saudara. Di dalam ayat yang ke-9, terjemahan firman Allah yang hidup, kita menghormati bapak kita di dunia, meskipun mereka menghukum kita. Ya kan? Kalau orang tua kita hukum kita pun, orang tua kita rotan kita pun, orang tua kita didik kita pun, karena apapun yang orang tua kita buat, kita berusaha untuk mau menghormati orang tua kita. Kita berusaha untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu bukankah seharusnya, kata firman Tuhan, kita lebih senang hati menyerahkan diri kita untuk dididik oleh Allah sehingga kita benar-benar hidup. Ya kan? Kalau kita sebagai anak di dunia ini tahu menghormati orang tua kita yang telah mendidik kita sampai hari ini, firman Tuhan berkata, bukankah seharusnya lebih senang hati kita menyerahkan diri kita kepada Allah yang mendidik kita, Allah kita yang sudah membawa kita keluar daripada kegelapan, Allah yang telah menyelamatkan kita daripada hukuman maut,
Allah yang telah mengangkat kita daripada lembah kekelaman. Allah yang telah mengangkat kita dan mengeluarkan kita daripada lumpur dosa. Jadi saudara, mari kita tunjukkan rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Yang sudah mendidik kita, yang sudah mengajar kita. Mungkin sakit, mungkin seakan-akan mau mati, tetapi Dia sangat mengasihi kita. Dia mengajar kita lewat daripada kegoncangan hidup kita, kesulitan hidup kita, lewat daripada sejarah hitam hidup kita, supaya kita dapat menjadi anak Allah yang setia, dan anak-anak yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara, ingat ini baik-baik, saat Tuhan menghukum kita lewat daripada kegoncangan hidup ini, jangan marah, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup kita. Tetapi selidiki, pastor ulangi ya, selidiki hidup kita, selidiki hati kita. Apa yang sebenarnya yang salah di dalam hidup kita? Apa yang salah dalam pikiran kita? Apa yang salah dalam hati kita? Karena kalau kita dapat memahami keadaan ini, kalau kita dapat memahami ajaran Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup kita, pastor yakin dan percaya kita akan dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita akan menikmati hidup yang baik. Kita dapat menikmati hidup kekekalan. Dan inilah waktunya kita untuk melihat hidup kita. Kita dapat melihat diri kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, pastor lagi, jangan marah, jangan memberontak saat Tuhan menghukum anak kita. Itu sama juga saat pastor menegur kita. Saat pastor menegur kita, pastor bukan marah sama kita. Pastor mau menunjukkan kasih pastor kepada saudara, supaya saudara dapat menyelidiki hidupmu dan memperbaiki hidup, supaya Anda hidup menyenangkan hati Tuhan. Anda hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Anda dapat melihat bagaimana kasih Tuhan dibuktikan lewat daripada kegoncangan hidup kita. Yang terakhir, apa respon saudara saat Tuhan mengajar lewat kegoncangan hidup ini? Yang keempat adalah kita mengalami pertumbuhan rohani. Ibrani 12 ayat 11 di dalam terjemahan baru, memang tiap-tiap ganjaran artinya di sini adalah hadiah, hapuan yang kita terima, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, kan? Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Nah, saudara, saat kita ingin memiliki sesuatu, itu mendapatkan sesuatu, itu semua melalui proses. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah. Semua melalui proses. Dan proses itu bukan mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Artinya proses itu sangat sakit. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian, mendapat hukuman memang bukan pengalaman yang menyenangkan, kan? Mendapat pengajaran daripada Tuhan lewat daripada kegoncangan hidup ini bukan sesuatu yang menyenangkan, bahkan menyakitkan. Tetapi kata firman Tuhan, sesudah itu kita akan melihat hasilnya, yaitu pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita. Jadi saudara,
percaya firman Tuhan. Kalau kita dapat melewati pengalaman saat Tuhan mengajar kita, sesungguhnya kita akan dapat melihat hasil itu di dalam diri kita, di mana ada pertumbuhan rohani di dalam diri kita, bahkan ada suatu hubungan yang kuat dengan Tuhan, bahkan kita akan menjadi anak Tuhan yang tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan seterusnya, saudara, kita tetap melihat, kita tetap hidup di dalam Tuhan dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang Pastor fungsikan pada hari yang indah ini, Pastor ambil di dalam ayat yang ke-12 dan 14. Sebab itu kata firman Tuhan yang dituliskan oleh penulis Ibrani, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang kuat, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara, apapun cara Tuhan untuk membantu atau memproses kita, tetaplah bertahan. Sebab pada akhirnya saudara sendiri yang akan melihat hasilnya dan mengalami pertumbuhan yang Tuhan kehendaki. Ketaatan yang diakibatkan oleh iman kepada Allah akan selalu memberi manfaat dan penghiburan serta sukacita. Kadangkala Allah mengizinkan umatnya diuji, namun tidak melampaui batas kekuatan dan sifatnya. Inilah tanda kebijaksanaan Allah dalam memelihara umatnya. Baik jemaat Tuhan yang Pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang Pastor dapat fungsikan untuk kita nikmati bersama pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Pastor rindu mengajak kita berdoa bersama-sama, dan Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber pemeliharaan, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini, di mana Engkau mengajar kami bahwa kegoncangan hidup ini adalah berkat kekekalan buat kami yang tetap bertahan, setia untuk melewatinya. Kami bersyukur Tuhan karena firman yang sangat indah ini pasti akan menguatkan dan meneguhkan kami semua. Bahkan firman Tuhan ini pasti akan memberi suatu respon di dalam diri kami masing-masing, supaya kami dapat melewati setiap waktu kegoncangan hidup ini, supaya kami dapat melewati setiap waktu Tuhan mengajar kami, mendidik kami, menghukum kami. Dan kami tahu tujuan Tuhan adalah baik. Tujuan Tuhan adalah supaya kami dapat menuju kepada kesempurnaan, supaya kami dapat menuju kepada kekudusan hidup, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dan Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkesempatan untuk memberi baik persepuluhan, baik persembahan secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati mereka secara pribadi, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, memberkati setiap usaha mereka, baik yang bekerja dalam sektor kerajaan, baik yang bekerja dalam sektor perindustrian, baik yang bekerja dalam sektor bisnis, baik yang bekerja sendiri,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya lewat daripada kesetiaan mereka, lewat daripada kerinduan mereka dan komitmen mereka, kiranya mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang Engkau sudah sediakan, yang Engkau sudah limpahkan buat kami hari ini. Kiranya berkat kasih setia, pemeliharaan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, pengucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.